Ezra tahu Tuhan memimpin dia ke Yerusalem, tetapi Ezra tetap tak putus komunikasinya dalam doa dia, dalam puasa dia, dan dalam memberikan persembahan. Shalom Good Readers, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat dan optimis di tahun yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu tahun 2022. Ya, Good Readers, kita akan membaca kembali dari Ezra pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-36. Tetap semangat juga untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang Anda akan rencanakan di tahun 2022? Mungkin Anda akan berencana untuk melakukan salah satu resolusi, yaitu misalnya pindah bekerja, atau ingin meningkatkan omset daripada bisnis Anda, atau ingin mencari pacar misalnya begitu ya, mencari jodoh begitu, atau sedang merencanakan pernikahan di tahun 2022. Nah, tentunya banyak sekali harapan-harapan yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2022. Dan kita akan melihat bagaimana Ezra juga membuat satu perencanaan yang sangat baik ketika dia akan berangkat ke Yerusalem. Yang pertama, Ezra melisting siapa-siapa yang akan berangkat ke Yerusalem. Kita bisa melihat di sini di ayat yang ke-15. Namun, ada satu bani yang tidak ada satu suku yang tidak ada, yaitu suku Lewi. Bagi Ezra ini sangat penting. Ezra mencari orang-orang yang tepat untuk menyelenggarakan ibadah. Sehingga bagi dia penyelenggaraan ibadah itu paling utama di ayat 16 sampai dengan 17, sehingga dia butuh bantuan banyak orang untuk dapat melakukan penyelenggaraan ibadah. Tuhan juga menolong Ezra dengan mengirimkan orang-orang berhikmat, budak bait Allah, dan para pembesar untuk membantu orang-orang Lewi dalam menyelenggarakan ibadah di ayat yang ke-18. Hal ini memperlihatkan bahwa Ezra, Bani Lewi itu ada, cuma tidak banyak begitu ya, walaupun dia temukan tapi tidak banyak, sehingga dia membutuhkan orang-orang yang bisa membantu suku Lewi ini dalam penyelenggaraan ibadah. Yang kedua, Ezra meminta perlindungan dari Tuhan untuk melakukan perjalanan yang tidak pendek begitu ya, dan sangat jauh di ayat 21 dan 23. Kenapa? Karena dia juga malu meminta penjaga ataupun tentara kepada raja yang memberikan izin dia ke Yerusalem. Hal ini penting karena kita tahu bagaimana situasi pada zaman dahulu untuk berjalan di padang gurun melintasi daerah-daerah yang tidak dikenal itu membutuhkan pasukan yang luar biasa. Dan Ezra memintanya kepada Tuhan. Dengan rendah hati Ezra meminta kepada Tuhan dengan cara berpuasa. Dan di ayat 31 kita mendapatkan pesan yang sangat jelas bahwa Tuhan mengabulkan permintaan Ezra. Jadi artinya kalau kita melihat di sini bagaimana Tuhan benar-benar menyertai Ezra dalam perencanaannya untuk kembali ke Yerusalem. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka memberikan persembahan. Dan itu adalah first things first-nya mereka. Hal yang utama dan yang pertama mereka lakukan adalah memberikan persembahan kepada Tuhan dan menyelenggarakan ibadah-ibadah selanjutnya. Good Readers, kita melihat di sini luar biasa Ezra melakukan satu perencanaan yang sangat baik ketika mereka akan pergi ke Yerusalem. Tentunya hal yang sama juga harus kita lakukan pada saat ini. Ketika kita memiliki satu perencanaan, yang pertama adalah mari kita cari dahulu Tuhan untuk kita mengetahui bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai kehidupan kita. Kenapa kita mencari Tuhan? Tuhan tidak kemana-mana. Artinya adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ezra tahu Tuhan memimpin dia ke Yerusalem, tetapi Ezra tetap tak putus komunikasinya dalam doa dia, dalam puasa dia, dan dalam memberikan persembahan. Hal ini sangat penting bagi Ezra, bahwa perencanaan yang telah dilakukan semuanya itu tanpa kehadiran Tuhan pasti akan sia-sia. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini kita kembali lagi diingatkan supaya apapun yang Good Readers sedang susun untuk perencanaan di tahun 2022 ataupun pada hari ini, mari kita tetap terus intens komunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat segala sesuatunya berhasil. Amin. Have a nice day and God bless us.